Siapa sangka, di balik senyum manis seorang gadis muda, yang rajin berjualan di pasar tradisional, tersimpan rahasia mengerikan, yang membuat seluruh warga Kebumen gemetar ketakutan. Daging yang laris dibelinya setiap hari, ternyata bukan daging sapi, ayam, atau kambing, tapi daging manusia. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahi rezeki yang berkah. Selamat datang di channel cerita pendek sukses, penuh misteri dan pelajaran hidup. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu channel ini tumbuh, supaya makin banyak kisah nyata yang bisa kita bahas bersama. Kali ini kita akan bahas kisah viral dari Kebumen, Jawa Tengah. Sebuah cerita yang menggetarkan hati dan bikin bulu kuduk berdiri. Setiap pagi, ketika matahari baru menampakkan sinarnya di balik atap rumah penduduk, pasar tradisional Kebumen sudah mulai hidup dengan hiruk-pikuk suara pedagang dan pembeli. Di antara teriakan penjual sayur, aroma rempah, dan suara logam timbangan yang saling beradu, tampak seorang gadis muda berdiri di lapak kecilnya. Namanya Rina, sosok yang dikenal banyak orang karena senyumnya yang tulus dan keramahan yang tak pernah pudar. Meski usianya baru 22 tahun, ia sudah menjadi pedagang daging paling laris di pasar itu. Rina selalu datang paling pagi, bahkan sebelum langit benar-benar terang. Dengan langkah ringan, ia menata potongan daging di atas meja kayu tua miliknya, menutupinya dengan kain bersih, lalu menyiapkan timbangan dan pisau besar yang sudah diasah tajam. Orang-orang yang lewat sering kagum melihat kerapian lapaknya. Tak ada bau anyir yang menyengat seperti di tempat penjual lain. Daging-daging yang dijualnya tampak segar, berwarna merah muda cerah, dan selalu cepat habis sebelum siang. Rina memang berbeda. Begitu komentar para pelanggan yang sudah jatuh hati pada dagangannya. Ia berbicara lembut kepada setiap pembeli, tak pernah membentak atau bersikap kasar. Bahkan kepada pelanggan yang menawar terlalu murah, Rina tetap tersenyum, seolah sabar adalah bahasa yang sudah mendarah daging dalam dirinya. Anak-anak kecil di pasar sering mendekat hanya untuk melihatnya memotong daging dengan lincah. Para ibu memujinya karena rajin dan sopan, sementara bapak-bapak memuji karena ketelatenannya. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa di balik mata teduh gadis itu, tersimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Lapak Rina selalu menjadi pusat perhatian. Bahkan pedagang lain sempat iri karena pembeli lebih suka membeli darinya. Namun, karena tutur katanya lembut dan tak pernah tinggi hati, rasa iri itu cepat berubah jadi kekaguman. Banyak yang bertanya dari mana ia mendapatkan daging sebaik itu, tapi Rina hanya tersenyum kecil dan menjawab singkat, "Ada tempat langganan khusus, Pak." Tak ada yang menaruh curiga sedikit pun. Seiring waktu, nama Rina menjadi semacam legenda kecil di pasar itu. Pembeli dari luar kecamatan pun berdatangan hanya untuk mencoba dagingnya yang dikatakan lebih empuk dari daging manapun. Orang-orang percaya, keberkahan rezekinya datang karena Rina berbakti pada orang tuanya. Sayangnya, tak banyak yang tahu bahwa kedua orang tuanya sudah lama tiada. Ia hidup sendiri di rumah sederhana peninggalan ibunya di pinggiran desa. Setiap malam, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemaninya. Namun keesokan paginya, ia selalu muncul lagi di pasar dengan wajah cerah dan senyum yang tak pernah pudar, seolah tak ada kesepian di balik hidupnya. Rina menjadi contoh gadis desa yang disegani, rajin, sopan, dan mandiri. Tapi hari-hari yang tampak biasa itu menyimpan tanda-tanda kecil yang tak banyak diperhatikan. Beberapa kali, pedagang di sebelah lapaknya mengaku melihatnya membawa karung besar setiap pagi, jauh sebelum orang lain datang. Isinya tak pernah terlihat, dan Rina selalu menaruhnya di bawah meja dagangan sebelum membuka lapak. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Persediaan dari malam." Jawaban itu membuat semua rasa ingin tahu berhenti di situ. Tidak ada yang menyangka, karung itu kelak menjadi kunci dari misteri besar yang akan mengguncang seluruh Kebumen. Malam di desa tempat Rina tinggal biasanya sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang memecah kesepian. Namun bagi Rina, malam bukan waktu untuk beristirahat. Saat kebanyakan warga terlelap, ia justru bersiap dengan langkah hati-hati, mengenakan jaket lusuh dan menenteng karung hitam besar. Lampu rumahnya sengaja dibiarkan mati agar tak menarik perhatian. Di bawah cahaya rembulan yang pucat, ia berjalan menembus pekarangan dan menuju jalan setapak kecil di belakang rumah, arah yang mengarah ke hutan kecil di pinggir desa. Hutan itu terkenal angker. Warga setempat jarang berani melewatinya malam-malam.
Ada banyak cerita menyeramkan tentang arwah gentayangan dan suara misterius yang sering terdengar. Tapi bagi Rina, tempat itu sudah tak lagi menakutkan. Di sanalah ia biasa bertemu dengan seseorang, Pak Surya, pria tua berperawakan tinggi dengan mata tajam dan tangan penuh bekas luka. Dulu, pria itu dikenal sebagai jagal hewan di rumah potong milik desa. Namun, ia dipecat beberapa tahun lalu karena sikapnya yang aneh dan sering berbicara sendiri tentang daging suci dan roh yang memberi rezeki. Setiap kali Rina datang, Pak Surya sudah menunggu di bawah pohon beringin besar dengan seikat plastik hitam dan pisau panjang di tangan. Wajahnya datar tanpa ekspresi, namun sorot matanya tajam, membuat siapapun yang menatapnya merasa tak nyaman. "Sudah siap, Rina?" Suaranya serak dan dingin. Gadis itu hanya mengangguk pelan, menyerahkan sejumlah uang yang ia simpan dalam amplop coklat. Tanpa banyak bicara, Pak Surya membuka salah satu karung di tanah. Dari dalamnya, tercium bau amis yang menusuk hidung. Namun Rina menahan diri untuk tidak mundur. "Jangan takut, ini cuma daging. Daging seperti yang kau jual di pasar," ucap Pak Surya dengan nada meyakinkan. Rina menunduk. Ada rasa sesak di dada, tapi pikirannya hanya dipenuhi satu hal, rezeki. Ia butuh uang untuk membayar utang dan bertahan hidup. Setelah urusan selesai, karung itu dibawa pulang dengan hati-hati. Ia tahu, jika ada yang melihat, hidupnya akan berakhir. Sesampainya di rumah, Rina langsung menurunkan karung itu ke dapur, membuka sedikit, dan mulai membersihkan potongan daging yang ada di dalamnya. Bau amis bercampur sabun dan air mengalir memenuhi udara. Dengan tangan gemetar, ia menyiapkannya seperti biasa, menimbang, memotong, dan menyimpannya dalam wadah tertutup. Semua dilakukan dalam diam, tanpa suara. Keesokan harinya, seolah tak terjadi apa-apa, Rina kembali ke pasar. Senyumnya tetap sama, suaranya tetap lembut, dan daging yang dijualnya tampak lebih segar dari sebelumnya. Pelanggan semakin ramai, bahkan ada yang rela antre sejak pagi. Tak ada yang tahu dari mana datangnya daging yang begitu empuk dan mudah dimasak itu. Beberapa ibu sempat bertanya, "Kamu punya pemasok rahasia, ya?" Dan Rina hanya menjawab sambil tersenyum samar, "Iya, Bu. Pemasok yang selalu tepat waktu." Di dalam hati, ada rasa bersalah yang mulai tumbuh, tapi juga ketakutan yang lebih besar. Ia tahu Pak Surya bukan orang biasa. Tatapan matanya seolah bisa membaca isi hati. Setiap kali Rina berpikir untuk berhenti, bayangan wajah pria itu muncul dalam mimpi, memanggil namanya dengan suara serak, mengingatkan bahwa rezekinya tidak datang gratis. Malam demi malam, karung baru selalu datang, dan setiap paginya lapak daging Rina tetap ramai pembeli. Waktu berjalan cepat, dan Rina semakin dalam terjerat. Ia mulai terbiasa dengan bau darah, terbiasa dengan pekerjaan malam yang mengerikan itu. Tapi di balik semua rutinitasnya, ada perasaan hampa yang tak bisa dijelaskan, seperti sedang hidup di antara dua dunia, dunia pasar yang penuh tawa dan dunia malam yang berlumur dosa. Tak seorang pun tahu bahwa setiap potongan daging yang dibeli dengan senyum, mengandung rahasia yang suatu hari akan mengguncang seluruh Kebumen. Waktu terus berjalan, dan kehidupan di desa tampak normal seperti biasa. Pasar tradisional Kebumen tetap ramai. Pembeli masih memenuhi lapak-lapak, dan nama Rina semakin dikenal luas. Namun di balik kesibukan itu, mulai muncul tanda-tanda keganjilan yang membuat warga resah. Awalnya hanya satu orang yang hilang. Seorang pengemis tua yang biasa duduk di depan pasar, meminta belas kasihan dari para pedagang. Orang-orang mengira ia pergi merantau atau meninggal di jalan. Tapi seminggu kemudian, seorang tukang parkir pun tak pulang ke rumah. Disusul seorang pemuda penjual balon yang juga menghilang tanpa jejak. Desa yang biasanya tenang mendadak dipenuhi desas-desus. Setiap obrolan di warung kopi selalu membahas hal yang sama. Kemana mereka pergi? Ada yang bilang diculik, ada pula yang percaya mereka jadi korban perampokan. Tapi tak satu pun bukti ditemukan. Polisi sempat turun tangan, namun penyelidikan tak membawa hasil. Hanya satu petunjuk kecil yang mulai menarik perhatian. Semua orang yang hilang terakhir kali terlihat di sekitar pasar tempat Rina berjualan. Kegelisahan warga semakin menjadi. Beberapa pembeli mulai takut datang ke pasar saat malam menjelang. Namun, anehnya, lapak Rina justru makin ramai. Daging yang dijualnya selalu tampak baru dan segar. Bahkan saat pasokan dari pedagang lain menipis. Orang-orang yang mencoba menanyakan asal dagangannya hanya mendapat jawaban ringan.
Dari pemasok malam, Bu. Jawaban itu terdengar biasa. Tapi ada nada aneh yang sulit dijelaskan di balik senyum lembutnya. Suatu hari, seorang ibu bernama Bu Lastri kehilangan anak laki-lakinya yang berusia 19 tahun. Pemuda itu dikenal sering membantu Rina membawakan karung ke pasar di pagi hari. Sejak malam itu, ia tak pernah pulang. Bu Lastri berkeliling mencari, bahkan ke hutan kecil di belakang desa, tapi hanya menemukan jejak kaki samar yang mengarah ke tempat sunyi. Dalam keputusasaan, ia menangis di depan lapak Rina sambil memohon. "Nak, kau lihat anakku semalam?" Rina terdiam, wajahnya pucat, lalu menjawab pelan, "Tidak, Bu. Mungkin dia pergi ke kota." Kalimat itu diucapkan dengan senyum tipis, tapi matanya tak berani menatap. Beberapa hari kemudian, muncul kabar aneh. Beberapa pelanggan yang membeli daging dari lapak Rina mengeluh karena daging itu berbau berbeda. Bukan busuk, tapi ada aroma logam dan obat yang aneh. Ada yang bilang teksturnya terlalu lembut, mirip daging manusia. Gosip mulai beredar diam-diam di antara pedagang. Beberapa penjual bahkan berhenti bersebelahan dengan lapaknya, takut tanpa alasan jelas. Tapi sebagian warga menolak percaya. Bagi mereka, Rina adalah gadis baik yang tak mungkin berbuat jahat. Polisi akhirnya turun tangan lagi setelah laporan kehilangan semakin banyak. Mereka menginterogasi beberapa pedagang dan pelanggan, namun semuanya berkata hal yang sama. Rina selalu datang paling pagi dan dagangannya selalu segar. Tak ada yang mencurigakan. Tapi seorang pedagang ikan yang lapaknya bersebelahan dengan Rina, diam-diam menceritakan sesuatu. Ia pernah melihat gadis itu membawa karung besar ke dalam rumah saat malam hari. Karung itu meneteskan cairan merah ke tanah. Saat ditanya keesokan paginya, Rina hanya tertawa kecil dan bilang itu darah sapi dari jaga langganannya. Desa Kebumen mulai diselimuti rasa takut. Orang-orang tak lagi keluar malam, anak-anak dilarang bermain jauh dari rumah, dan setiap suara anjing melolong di malam hari membuat jantung berdebar. Namun, di tengah semua ketegangan itu, Rina tetap berjualan seperti biasa. Senyumnya tetap hangat, suaranya tetap lembut, dan pembeli tetap berdatangan. Tak ada yang tahu bahwa setiap kali ia menatap potongan daging di atas meja, ada rasa bersalah yang perlahan berubah menjadi kebiasaan. Dalam hati kecilnya, Rina tahu semuanya tak akan bisa bertahan lama. Suatu hari, kebenaran pasti akan datang menjemput. Malam itu udara terasa berbeda. Angin berhembus kencang membawa aroma busuk yang menusuk dari arah rumah Rina. Beberapa warga yang tinggal di sekitar mulai merasa curiga. Awalnya mereka mengira ada bangkai hewan di sekitar kebun belakang. Tapi semakin malam, bau itu semakin kuat hingga menusuk ke dalam hidung. Seekor anjing liar menggonggong tak berhenti di depan pagar rumah Rina. Suaranya melengking seolah sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Warga mulai berkumpul, saling berbisik penuh rasa takut. "Sepertinya ada yang mati di dalam," ucap seorang pria parubaya dengan wajah tegang. Polisi dipanggil untuk memeriksa. Mereka tiba sekitar tengah malam dengan senter dan masker di wajah. Rumah Rina tampak gelap, pintunya tertutup rapat, dan tak ada jawaban meski sudah diketuk berkali-kali. Setelah beberapa saat, petugas memutuskan untuk mendobrak pintu. Saat daun pintu terbuka, bau busuk itu langsung menyeruak, membuat beberapa orang muntah di tempat. Cahaya senter menyapu ke seluruh ruangan, dan disitulah semua rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terbuka. Di dapur yang kecil, tampak meja panjang yang di atasnya tergeletak tumpukan daging dengan warna pucat kebiruan. Beberapa bagian masih meneteskan darah kental. Di sisi lain ruangan, terlihat beberapa karung besar yang sudah mengering di bagian bawahnya, seperti baru saja digunakan untuk menyimpan sesuatu. Tapi yang paling mengerikan bukanlah itu. Di sudut ruangan, ada satu karung terbuka berisi potongan tubuh manusia yang sudah mulai membusuk. Pemandangan itu membuat semua orang yang melihat menjerit ngeri. Ketika polisi menyisir seluruh ruangan, mereka menemukan ember berisi cairan merah yang sudah mengering dan pisau besar yang masih menempel sisa daging di ujungnya. Di rak dapur, terdapat catatan kecil bertuliskan jadwal pemasokan. Selasa malam, 2 karung. Sabtu, 1 utuh. Catatan itu menjadi bukti bahwa ini bukan kejadian kebetulan, melainkan kegiatan yang sudah berlangsung lama. Di kamar Rina, petugas menemukan uang tunai dalam jumlah besar dan beberapa perhiasan yang diduga milik korban. Beberapa warga menahan tangis, ada pula yang histeris.
Mereka tak percaya bahwa gadis yang selama ini dianggap baik hati dan sopan ternyata menyimpan kengerian di balik senyumnya. Saat semua orang masih kebingungan, pintu belakang rumah tiba-tiba berderi terbuka. Dari sana, muncul Rina dengan wajah pucat, rambut acak-acakan, dan tangan berlumur darah. Ia menatap kerumunan itu tanpa ekspresi, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalian datang terlalu cepat." Polisi segera menangkapnya. Saat diborgol, Rina tak berteriak, tak melawan, hanya menunduk pasrah. Wajahnya terlihat kosong, seolah semua rasa takut telah lenyap. Ketika ditanya tentang isi karung di dapurnya, ia menjawab lirih, "Itu bukan salahku. Pak Surya yang menyuruh." Nama itu sontak membuat warga terdiam. Sebab, Pak Surya sudah lama tak terlihat di desa. Beberapa orang bersumpah seminggu sebelumnya sempat melihat sosoknya di hutan kecil. Tapi setelah itu, tak ada kabar lagi. Polisi kemudian pergi ke rumah Pak Surya untuk menyelidiki. Rumah itu sudah lama kosong. Namun di lantai belakang ditemukan bercak darah kering dan tumpukan kain lusuh. Tak ada jejak tubuh, tak ada tanda perlawanan, hanya bau amis yang sama seperti di rumah Rina. Seolah pria itu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, desa Kebumen seakan lumpuh oleh rasa takut. Orang-orang tak lagi ke pasar untuk sementara waktu. Mereka tak percaya bahwa tempat yang selama ini menjadi sumber kehidupan berubah menjadi panggung kejahatan yang tak terbayangkan. Esok paginya, berita tentang penemuan mayat di rumah seorang gadis penjual daging menyebar cepat. Wartawan datang, kamera berjejer di depan rumah Rina. Polisi menutup lokasi dengan garis kuning, sementara warga hanya bisa menatap dari jauh dengan perasaan campur aduk, antara marah, takut, dan iba. Di tengah semua kehebohan itu, satu pertanyaan menggantung di benak banyak orang. Di mana Pak Surya sebenarnya berada? Dan apakah semua perbuatan ini benar hanya dilakukan oleh Rina sendiri? Hari pemeriksaan itu menjadi sorotan seluruh warga Kebumen. Di kantor polisi, suasana tegang menyelimuti ruangan interogasi. Rina duduk di kursi besi dengan tangan diborgol, wajahnya pucat, mata sembab, dan rambutnya terurai kusut. Ia tampak lemah, namun pandangannya tajam dan kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah hidup. Petugas berusaha menenangkannya sebelum mulai bertanya. Semua orang menunggu jawaban atas misteri yang menghantui desa selama berbulan-bulan. Saat penyidik mulai berbicara, Rina hanya diam. Lama sekali ia menunduk tanpa suara, hingga akhirnya air matanya jatuh perlahan. Suaranya gemetar saat mulai membuka mulut. "Aku tidak sendirian," ucapnya lirih, membuat ruangan mendadak hening. Ia menyebut nama Pak Surya, mantan jagal hewan yang dulu dikenal warga karena keanehannya. Rina bercerita bahwa pria itu menemuinya sekitar setahun lalu, menawarkan bantuan setelah tahu ia kesulitan membayar utang dan biaya hidup. Dia bilang, ada cara cepat dapat uang, asal berani dan tutup mulut. Tutur Rina pelan, menatap lantai yang basah oleh air matanya. Menurut pengakuannya, awalnya ia hanya diminta membantu menjual daging hasil potongan khusus. Pak Surya meyakinkan bahwa daging itu berasal dari hewan, meski harganya jauh lebih murah dari daging biasa. Rina sempat menolak. Namun pria itu menakutinya dengan kata-kata aneh tentang kutukan dan roh gelap yang akan memburu jika ia berhenti. Dia bilang aku sudah terikat, katanya lirih. Semakin lama, rasa takut membuatnya tunduk. Hingga akhirnya Rina mengetahui kebenaran yang paling mengerikan. Daging yang ia jual selama ini bukan daging hewan, melainkan daging manusia. Saat mengetahui hal itu, Rina sempat ingin berhenti. Tapi setiap kali ia mencoba melawan, selalu ada hal aneh yang terjadi. Ayam-ayamnya mati mendadak. Rumahnya dipenuhi bau busuk tanpa sebab. Bahkan suatu malam ia melihat bayangan Pak Surya berdiri di luar jendela meski pria itu tak terlihat secara fisik. Dia bilang, "Kalau aku berhenti, aku akan menjadi pengganti mereka," ucap Rina sambil terisak. Polisi mencatat setiap kata, mencoba menelusuri logika di balik pengakuan itu, meski sebagian dari mereka merinding mendengarnya. Penyidik memeriksa lebih lanjut catatan di rumah Rina, dan menemukan beberapa tanda transaksi aneh. Ada sejumlah nama yang tidak dikenal dan waktu pengiriman yang selalu dilakukan tengah malam. Semua jejak mengarah pada lokasi hutan tempat Rina sering menemui Pak Surya. Namun ketika tim forensik menyisir area itu, tak ditemukan apapun selain gundukan tanah yang belum lama tergali. Di dalamnya hanya ditemukan sisa tulang dan kain compang-camping. Diduga sisa korban yang sudah lama dikubur. Kabar pengakuan Rina menyebar cepat.
Media datang meliput, masyarakat marah. Namun sebagian justru merasa kasihan. Banyak yang percaya bahwa gadis itu hanyalah korban manipulasi dari orang yang lebih jahat. Seorang tetangga bahkan bersumpah bahwa beberapa malam sebelum Rina ditangkap, ia mendengar suara laki-laki berbicara dari dalam rumah, padahal Rina tinggal sendirian. Suara itu berat, seperti bukan manusia, katanya kepada wartawan. Dalam sidang pengadilan, Rina terlihat lemah, nyaris tak sanggup berdiri. Jaksa menuduhnya terlibat aktif dalam pembunuhan berencana dan penjualan daging manusia. Namun pembelaan Rina tetap sama. Semua karena ancaman Pak Surya. Ia mengaku hanya boneka yang dikendalikan rasa takut. Aku ingin berhenti, tapi dia selalu muncul dalam mimpi, menatapku dengan mata hitam, katanya dengan suara bergetar. Meskipun banyak yang menganggap ceritanya tidak masuk akal, hasil penyelidikan laboratorium membenarkan satu hal. Daging yang dijual di lapaknya benar-benar daging manusia. Fakta itu membuat semua pembelaan hancur. Rina akhirnya divonis hukuman berat. Tapi anehnya, setelah ia dipenjara, beberapa warga mengaku masih melihat sosok pria tua menyerupai Pak Surya berdiri di hutan belakang desa, seolah sedang mengawasi. Sejak hari itu, pasar tradisional Kebumen tak pernah sama lagi. Lapak Rina ditutup permanen, dan para pedagang enggan berjualan di tempat yang dulu selalu ramai. Aroma amis seakan masih tertinggal di udara setiap kali pagi datang. Meski Rina sudah dibalik jeruji, bayangan masa lalu tetap menghantui seluruh desa, meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab, apakah Pak Surya benar-benar manusia, atau sesuatu yang jauh lebih gelap dari itu. Beberapa bulan setelah vonis dijatuhkan, kehidupan di Kebumen mulai tampak tenang di permukaan, namun ketenangan itu hanyalah ilusi. Warga masih sering memperbincangkan kasus Rina di warung kopi dan pasar. Malam-malam di desa terasa berbeda. Udara lebih lembab, suara jangkrik terdengar lirih, dan angin sering membawa aroma amis yang entah dari mana asalnya. Banyak yang percaya arwah para korban masih bergentayangan, menuntut keadilan atas apa yang telah terjadi. Bahkan penjaga malam pasar menolak bertugas sendirian karena sering melihat bayangan bergerak di sekitar lapak bekas milik Rina, meski tempat itu sudah lama disegel. Sementara itu, polisi belum berhasil menemukan jejak Pak Surya. Data kependudukan menunjukkan bahwa pria bernama Surya, mantan jagal yang disebut Rina, sudah meninggal 7 tahun sebelum kasus itu terungkap. Catatan kematiannya lengkap dengan surat keterangan dan makam di TPU desa sebelah. Namun warga yang mengenalnya bersikeras bahwa mereka masih sering melihat sosoknya berkeliaran di sekitar hutan dan pasar pada malam hari. Penyelidik yang mencoba memeriksa kembali kuburan Pak Surya dibuat merinding ketika mendapati tanahnya gembur dan peti kosong. Tak ada jasad di dalamnya. Dari sinilah kisah itu berubah menjadi legenda menyeramkan. Beberapa malam berturut-turut, pedagang yang melintas di dekat pasar mengaku mendengar suara tertawa lirih dari arah lapak Rina. Kadang terdengar suara pisau diasah, disusul aroma daging mentah yang menusuk hidung. Salah seorang penjaga sempat pingsan setelah melihat sosok bayangan tinggi mengenakan celemek berdarah sedang berdiri di sudut pasar. Saat siuman, pria itu gemetar dan bersumpah tak akan pernah melewati pasar lagi, bahkan di siang hari sekalipun. Rina sendiri menjalani hari-harinya di penjara dengan ketakutan yang tak pernah reda. Petugas lapas melaporkan bahwa tahanan itu sering menjerit di malam hari, mengaku melihat sosok lelaki tua dengan mata merah menatap dari balik jeruji. Kadang Rina berbicara sendiri, seolah sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. "Aku sudah lakukan semua yang kau mau, jangan ganggu aku lagi." Begitu ia berulang kali berteriak sebelum akhirnya pingsan. Dokter penjara menyatakan kondisinya semakin memburuk, tapi setiap kali hendak dipindahkan ke rumah sakit jiwa, Rina menolak keras dan berkata, "Kalau aku keluar, dia akan ikut." Di luar penjara, desas-desus semakin liar. Sebagian warga percaya bahwa roh Pak Surya telah merasuki tubuh Rina, menjadikannya perantara di dunia manusia. Beberapa dukun mencoba membersihkan pasar dari energi jahat. Namun setelah upacara selesai, hewan kurban mereka mati mendadak. Bahkan seorang ustaz yang datang membaca doa di tempat itu tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Warga semakin yakin bahwa keburukan itu belum berakhir. "Daging manusia tidak akan pernah membusuk di bumi tanpa penebusan," kata seorang tetua desa dengan nada ngeri. Beberapa tahun kemudian, pasar itu akhirnya dibongkar dan digantikan bangunan baru. Namun saat pekerja menggali pondasi, mereka menemukan sisa-sisa tulang kecil yang tidak pernah teridentifikasi. Setelah kejadian itu, proyek sempat dihentikan selama berminggu-minggu.
Anehnya, malam setelah tulang-tulang itu ditemukan, seluruh alat berat di lokasi tiba-tiba berhenti berfungsi bersamaan, padahal tidak ada masalah teknis. Para pekerja mengaku mendengar suara seseorang berbisik dari arah tanah, seolah meminta agar tempat itu dibiarkan sebagaimana adanya. Kisah tentang Rina dan Pak Surya kini menjadi semacam peringatan bagi warga Kebumen tentang bahaya keserakahan dan kejahatan yang melampaui batas manusia. Namun bagi sebagian orang, kisah itu lebih dari sekadar legenda. Karena hingga kini, beberapa warga masih mengaku melihat bayangan hitam tinggi berdiri di antara kios daging setiap kali malam Jumat tiba, dengan aroma amis yang kembali memenuhi udara. Konon, jika seseorang nekat berjalan sendirian melewati area itu setelah tengah malam, ia akan mendengar suara berat berbisik di telinganya. Masih lapar, nak? Itulah kisah nyata yang membuat Kebumen geger. Kisah tentang ketamakan, tekanan, dan rasa takut yang bisa menjerumuskan seseorang ke jurang kegelapan. Kalau kisah ini membuatmu terenyuh, tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke teman-temanmu. Biar makin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Jaga hati, jaga iman, dan jangan biarkan rezeki menutup mata nurani kita. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.